Ini Kak, aku ada satu hal yang menarik banget nih. Aku pengen tanya akan sama Kak. Yang masalah nasional ini, dia itu kegiatannya apa aja ya Kak? Di nation building ini karena aku belum ngerasain ya. Tapi yang setauku ini merupakan agenda semacam menumbuhkan rasa nasionalisme seorang Beswan Jarum gitu. Dengan serangkaian kegiatan dan juga latihan-latihan untuk menyiapkan sebuah pentas seni lah, biasa dibilang begitu kalau semisal sering kegiatan kan pasti ada pensinya gitu di malam hari. Nah ini puncaknya itu pentas seni yang membawakan sebuah cerita nasionalisme di Indonesia. Ya, setauku masih itu. Oke, berarti pensinya itu kayak nari, nyanyi gitu ya Kak ya? Iya, Ya. semacam itu. Tapi Kak Jadi sendiri rame bisa nari. banget. Kan seru nanti. Tapi kalau misal udah di program national building nih, terus habis itu lu suruh nari, kan bisa aja kan suruh nari gitu kan tiba-tiba Ya, panas. bisa aja. Asal dilatih bisa. Oh iya, Tapi bisa. dalam menari ini kan butuh gerak yang ngebentuk gerakannya itu susah sih. Perlu latihan yang terus-menerus juga agar bentuk gerak tarinya itu sesuai dengan gerakan-gerakan tari. Kan ada dasar-dasar gerak tari gitu ya. Aku belum Tapi bisa sih. karena bisa nari nggak sih Kak? Bisa nari nggak sih? Belum bisa. Aku di Belum Gresik bisa. itu tradisi tari ya. Di Gresik itu jarang sekali ada. Bahkan sanggar pun tidak ada, ekskul pun nggak ada. Dan setiap ada pensi atau kegiatan di sekolah itu pun jarang ada tarian. Mungkin dance ada, cuman tarian-tarian tradisional, tarian-tarian yang membudaya itu jarang sekali ada. Baru aku temuin di Jember ini. Dan aku mulai tertarik gitu. Aku mulai menggali apa itu gerak dasar tari, apa itu sejarah tari, dan sejarah-sejarah tarian yang ada di Jember terutama ataupun di Indonesia. Aku tertarik dengan itu. Tapi untuk menarinya sendiri nih, untuk ngebentuk pola gerakan itu aku masih kaku banget. Iya, latihan pernah, cuman kaku banget lah, bisa dibilang begitu. Jadi Kak Nas kan asalnya dari Gresik ya Kak. Nah, di Gresik itu apakah ada satu atau dua begitu Kak tarian tradisional meskipun jarang? Apakah ada gitu? Meskipun Ya, jarang. di Gresik sendiri menurutku ada. Ada tarian gambar kurung. Itu menjadi salah satu ikon Gresik juga ya. Jadi kayak lampion gitu berbentuk kotak, di mana setiap sisinya itu ada cerita. Dibangun cerita, dan itu biasanya ditaruh di jalan-jalan gitu, secara berurutan. Kalau diteliti lebih lanjut, banyak filosofi cerita-cerita setiap di gambar kurungnya itu. Bahkan ada juga yang dibentuk sebuah tarian. Itu sih yang aku tahu. Gak banyak aku yang tahu di Gresik soal tarian-tarian. Karena memang kulturnya berbeda dengan budaya Jember ataupun Banyuwangi yang terkenal dengan banyak tariannya gitu ya. Oke, tadi kan agak disenggol masalah Jember dan Banyuwangi ini. Oke, karena mungkin guys, jadi aku asalnya dari Banyuwangi. Jadi ini pengalaman pribadi yang aku rasain masalah tarian yang ada di Banyuwangi dan juga Jember itu beda banget. Beda banget. Kemarin itu kan aku belajar tari ini Kak Labako. Aku kemarin pernah belajar itu tari Labako itu, dan aku pribadi itu kayak kesusahan gitu Kak untuk belajar tari itu. Karena apa? Karena aku udah terbiasa di Banyuwangi itu gamelannya tuh seperti ini. Nah, di tari Labako itu beda banget. Di tari Labako itu kalau nggak salah kayak musik patrol aja ya Kak ya? Iya, tari Ya, Labako musik asal patrol aja Jember. kan. Nah, sedangkan kalau di Banyuwangi itu sendiri kita pakai gamelan lengkap. Kayak gamelannya lebih rame gitu kan. Terus habis itu kayak masalah gerak-gerak tarinya itu aku sudah terbiasa dengan kode kendang. Kayak gitu. Nah, sedangkan waktu aku belajar di tari Labako itu kayak kayak kurang ada gitu Kak. Jadi aku kayak kebingungan di masalah itu. Ih, mampus Rin. Apa? Kenapa? Ya, Kebalik jadi gitu. Oh ya, oke. Jadi kayak gitu Kak. Ya, terus ya itu kayak aku kayak merasa culture shock gitu dari itu.
Itu aja sih menurut aku. Terus ini Kak, berarti kan Kak Nas ini kan udah pernah kayak ketemu beberapa seniman nih di Jember. Nah itu mungkin mungkin Kak Nas bisa sharing masalah, aku juga sebenarnya kurang begitu mengerti mengenai kesenian yang ada di Jember itu apa aja gitu. Ya, kesenian yang ada di Jember ini banyak banget keseniannya. Mulai dari seni tarinya, seni lukisnya, bahkan sudah ada komunitas-komunitas yang sudah dibentuk di wilayah Jember ini. Salah satunya ada komunitas perupa Jember, ada komunitas Jimaim, ada komunitas teater juga, ada komunitas tari, ada juga komunitas ya jaranan gitu, reok, tak butaan, terus gelondokan, banyak banget pokoknya yang bisa ditemuin. Tapi banyak juga yang sudah mulai kurang diberdayakan menurutku, karena di Jember ini wadah mereka untuk tampil adalah ketika mereka ditanggap gitu. Nah, tanggapan itu yang mulai berkurang di masyarakat Jember sendiri. Makanya kita kalau dari UKM Kesenian ya, atau dewan-dewan kesenian yang lain, misinya adalah melestarikan budaya itu dengan memberikan mereka wadah atau agenda, entah tahunan atau bulanan, di mana mereka bisa menyampaikan atau mempresentasikan budayanya itu sebagai budaya yang terus eksis di masyarakat. Itu sih, banyak banget di Jember ini kalau misal digali gitu ya. Bahkan puluhan lebih macam-macam budaya yang bisa dikembangkan. Oke Kak, oke aku mau tanya masalah pelaku-pelaku seni ini di masa pandemi kan pasti mereka agak drop ya ininya, ya kayak gitu. Mungkin dari mereka sendiri itu bagaimana ya Kak? Dari meskipun masa pandemi kayak gini tuh mereka tetap berkarya atau bagaimana? Oh ya, di masa pandemi tentunya banyak sekali perubahan. Apalagi seorang seniman-seniman yang notabene mereka adalah seorang seniman gitu, yang tugasnya membuat sebuah karya. Tapi ketika di masa pandemi, mereka itu terhalang dengan mungkin masa pandemi ini mereka terhalang untuk mengeksistensikan karya mereka gitu. Panggung apresiasi mereka di masyarakat itu sangat kurang sekali. Bahkan ketika lihat budaya itu adalah budaya pertunjukan atau performance gitu ya, jarang sekali ada tanggapan atau ada event-event yang melibatkan mereka, sehingga perekonomian mereka yang seharusnya diambil dari budaya itu malah semakin menurun. Tapi aku pernah sharing nih dengan salah satu seniman juga di Jember. Mereka pernah bilang, aku terlahir mempunyai bakat seperti ini. Artinya mereka terlahir punya bakat budaya yang mereka dalami. Dan itu adalah bakat dari Tuhan Yang Maha Esa. Gimana bakat ini bisa aku kembangkan dan harusnya bisa untuk menghidupi keluargaku. Kalaupun bakat ini tidak bisa menghidupi keluargaku, kenapa Tuhan memberikan bakat ini kepadaku? Jadi sangat optimis sekali para seniman ini untuk terus berkarya meskipun di era pandemi, meskipun nggak ada yang nanggap, meskipun penjualannya turun dan sebagainya, tapi dia terus optimis untuk berkarya dan menghidupi keluarganya dari karya-karya tersebut. Sangat luar biasa di masa pandemi. Oke Kak, mungkin di sini aku juga mau sharing masalah seniman. Kakak pernah tahu ini nggak sih jaranan, kesenian dari Banyuwangi? Ya, itu di daerah tempatku itu kayak sempet mereka itu kan karena masa pandemi ya Kak. Masa pandemi itu kan mereka nggak ada yang nanggap istilahnya. Iya kan? Ya, benar. Mereka nggak ada yang nanggap. Nah, jadi sampai mereka itu karena kayak ada inisiatif untuk ngamen di jalan, kayak gitu. Jadi mereka misal cari tempat agak luas gitu. Mereka main di sana, nanti orang kumpul. Kayak gitu sampai ininya padahal sesepi itu jobnya gara-gara masa pandemi ini, Kak. Lumayan ini ya untuk seniman. Iya. Nah, itu yang menjadi masalah kita juga ya. Harusnya seorang seniman ataupun budayawan itu adalah tanggung jawab negara gitu, tanggung jawab pemerintahan untuk memberdayakan mereka. Bagaimana cara agar seorang seniman atau budayawan ini sudah tidak
tidak terpuruk lagi, tidak memikirkan harus makan apa besok, tidak harus memikirkan mencari uangnya bagaimana, tapi harus ada wadah untuk mereka bisa diapresiasi, bisa diberikan insentif atau penghargaan lah ya di masa tuanya mungkin, ataupun ketika mereka muda mereka diberi wadah untuk mengeksplorasi budaya tersebut. Ya, tidak memungkinkan seorang seniman atau budayawan di berbagai daerah itu sudah patut diapresiasi secara simbolis gitu ya dari pemerintahan, karena yang menjadi sebuah kebanggaan juga bahwa Indonesia ini terbentuk dari banyak macam suku dan budaya gitu. Itu menjadi problem di masyarakat juga tentang antusias dan kepedulian mereka terhadap seni dan budaya di daerah-daerah tertentu. Itu miris sekali kalau misal bisa dibilang ya. Tapi mulai banyak program-program dari pemerintah yang bertujuan untuk melestarikan budaya tersebut. Ada juga dana abadi kebudayaan. Ini salah satu program dari pemerintah di mana kita bebas membuat sebuah karya ataupun pertunjukan di mana itu harus mendobrak atau memberdayakan kebudayaan yang ada di wilayah setempat untuk dikenal masyarakat lebih luas ataupun di kancah nasional maupun internasional gitu. Sudah ada dana abadi kebudayaan dan dana itu untuk perseorangan yang saya tahu ya diberi dana 250 juta, untuk sebuah komunitas atau organisasi kebudayaan itu diberi dana 750 juta. Asalkan kita mau untuk memberdayakan kebudayaan tersebut. Dalam artian pemerintah di sini sudah mulai membangun sedikit demi sedikit budaya-budaya di Indonesia ataupun budaya-budaya di daerah-daerah tertinggal yang mulai redup gitu, bisa dinyalakan kembali dengan dana abadi kebudayaan ini. Menurutku bagus sih program-programnya. Tinggal kepedulian kita, inisiatif kita, dan rasa tanggung jawab kita akan kebudayaan itu bisa dibangun. Oke, sekali lagi teman-teman, kita harus bangga banget sama budaya kita, dan juga kita, kalau teman-teman sekalian itu punya bakat dalam kesenian, entah itu tari, entah itu apa, itu teman-teman jangan malu untuk menunjukkan kalau teman-teman tuh bisa, gitu loh. Supaya ya budaya kita tuh tetap kaya, teman-teman, kayak gitu. Oke, thank you banget Kak Nas udah mau mampir di podcast kita kali ini, udah sharing-sharing banyak banget, mulai dari beasiswa sampai kebudayaan kayak gini. Oke, teman-teman, thank you banget juga untuk teman-teman yang udah lihat, udah nonton video ini. Mungkin teman-teman bisa request mengenai episode selanjutnya itu di komen di bawah. Oke, thank you guys semuanya. Thank you lagi sekali lagi untuk Kak Nas. Udah mau mampir di podcast kita. Thank you banget. Iya, makasih juga nih buat sharing-sharingnya ya. Iya. Oke, thank you banget. Oh ya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Oke, guys. Thank you semuanya. Dadah.